Anda pernah lihat kan, mungkin di film dokumenter atau kebun binatang gitu, dua monyet lagi asyik ya, saling cari kutu di punggung temannya. Iya, sering lihat. Kelihatannya akrab banget gitu, penuh kasih sayang ya. Kayak, wah ini altruisme murni nih di alam liar. Tapi, kalau kita pakai kacamata evolusi, apa benar sesederhana itu ya? Menarik pertanyaannya. Rasanya ada yang lebih dalam deh di balik perilaku gotong royong ini. Pasti ada. Oke, mari kita coba kupas tuntas deh. Hari ini kita bakal nyelami pemikiran dari bab 10, buku klasiknya Richard Dawkins, The Selfish Gene. Judul babnya aja udah, gimana ya, provokatif. Garuk punggungku akan kutunggangi punggungmu. Iya, transaksional banget ya, kedengerannya. Agak gimana gitu ya. Nah, kita akan telusuri gimana kerjasama dan apa yang disebut altruisme timbal balik itu loh. Bantuan yang kelihatannya tulus, tapi sebenarnya ada harapan tersembunyi akan dibalas nanti, bisa muncul dan bertahan. Dan ini menarik, soalnya bisa terjadi bahkan di antara individu yang ya sama sekali nggak punya hubungan darah dekat. Tentu saja kita lihatnya dari sudut pandang gen egois yang jadi pusat teori Dawkins. Nah, ini dia pertanyaan besarnya nih. Kalau ada potensi untung dari kerjasama, pasti ada juga godaan buat curang kan? Selalu ada itu. Gimana caranya sistem saling bantu ini bisa kebal gitu dari para penipu yang cuma mau enaknya doang? Pertanyaan itu pas banget. Yang menarik di sini yaitu konsep altruisme timbal balik atau reciprocal altruism itu sendiri. Ini bukan ide baru yang tiba-tiba muncul dari Dawkins saja sih. Pemikir kayak Robert Rivers dan sebelumnya G.C. Williams itu udah menggali ini. Oh, jadi udah ada sebelumnya ya? Udah. Inti masalahnya persis kayak yang Anda bilang tadi. Kalau ada jeda waktu antara saat kita ngasih bantuan dan saat kita ya berharap gitu menerima balasan, nah selalu ada celah dan godaan buat curang. Terima pertolongan sekarang, tapi nanti pas giliran kita yang harus balas budi ya pura-pura lupa aja gitu. Atau menghindar. Licik juga ya? Nah, ini membawa kita ke konsep kunci dalam biologi evolusioner, yaitu Evolutionarily Stable Strategy atau ISS. Konsep ini banyak dikembangin sama John Maynard Smith. ISS, oke. Strategi ini disebut stabil karena kalau mayoritas populasi udah pakai strategi ini, nggak ada strategi alternatif lain yang bisa muncul terus ngalahin dia dalam jangka panjang. Nah, Rivers kemudian ngaplikasiin ide ini secara mendalam ke altruisme timbal balik. Dan ini terkait banget sama dilema klasik dalam teori permainan yang mungkin Anda pernah dengar, dilema tahanan atau prisoner's dilemma. Oh, yang itu ya kalau dua tahanan ditawari kesepakatan sama polisi itu kan? Betul. Dilema itu nunjukin betapa susahnya kerjasama bisa muncul kalau ada godaan kuat buat berkhianat demi untung pribadi. Meskipun sebenarnya kerjasama itu nguntungin semua pihak kalau aja mereka bisa saling percaya. Oke, jadi ada dilema inheren gitu ya. Nah, biar lebih kebayang, coba kita bikin konkret deh. Bayangin ada populasi hewan, misalnya primata tadi ya, yang punya kebiasaan sosial saling bersihin bulu dari parasit. Menurut model yang disederhanain Dawkins, ada 3 tipe pemain atau strategi dasar nih. Pertama, ada si knife. Dawkins nyebutnya sucker. Si korban ya? Iya, dia ini tipikal baik hati tanpa syarat. Pokoknya siapa aja yang butuh dibersihin, dia bakal bantu, nggak peduli siapa itu atau gimana kelakuannya dulu. Polos banget lah. Nah, terus ada kebalikannya, si penipu atau cheat. Dia ini, seneng banget kalau ada yang bersihin parasit dari badannya, tapi dia nggak akan pernah mau repot-repot balas budi. Prinsipnya, ambil untung maksimal, jangan keluar modal sama sekali. Kalau cuma ada 2 tipe ini aja, kayaknya si penipu bakal menang telak ya. Gampang banget manfaatin si naif. Tepat sekali. Secara logika evolusi ya, dalam populasi campuran manapun antara si naif dan si penipu ini hampir selalu lebih unggul. Dia dapat semua manfaat bersih dari parasit yang mungkin bawa penyakit tanpa harus keluar waktu dan energi buat bersihin yang lain. Terus akibatnya apa dong? Akibatnya, ya gen atau kecenderungan buat berperilaku naif bakal makin terkikis dari generasi ke generasi karena kalah saing. Individu naif cenderung punya, fitness atau kebugaran evolusioner yang lebih rendah. Skenario terburuknya nih, kalau semua individu jadi penipu, nggak ada lagi yang saling bersihin, nah populasi itu bisa terancam sama wabah penyakit gara-gara parasit. Bisa punah lokal malah. Kerjasamanya runtuh total. Wah, suram banget ya kalau gitu. Tapi kan di alam kita tetap lihat banyak kerjasama tuh. Berarti harus ada strategi lain dong. Nggak mungkin cuma naif sama penipu aja. Betul. Disinilah muncul strategi ketiga yang menarik.
si pendendam atau grudger. Strateginya lebih canggih nih. Gini cara kerjanya. Si pendendam ini bakal mau bersihin individu yang baru pertama kali ditemuinya, jadi dia baik di awal, atau individu yang dia ingat pernah bersihin dia di masa lalu. Oke, dia ingat ya. Dia ingat. Tapi, ini kuncinya nih. Kalau ada individu yang berlaku curang ke dia, misalnya si pendendam udah susah payah bersihin si penipu, pas giliran si pendendam minta dibersihin, si penipu nolak. Dia nggak akan lupa. Si pendendam bakal nyatet individu penipu itu dan nolak keras buat bantu dia lagi di pertemuan berikutnya. Dia nyimpen dendam gitu ke pengkhianat. Jadi semacam fool me once, shame on you, fool me twice, shame on me versi evolusi gitu ya. Sekali dibohongin, oke, tapi nggak bakal mau dibohongin lagi sama orang yang sama. Hahaha, bisa dibilang gitu. Awalnya nih, kalau populasi masih didominasi sama para penipu dan cuma ada sedikit pendendam, si pendendam ini bakal ada di posisi sulit. Dia mungkin masih sering ketipu sama penipu pas pertemuan pertama. Kasian juga ya awalnya. Iya. Tapi, begitu jumlah pendendam dalam populasi nyampe suatu titik kritis, wah, dinamikanya berubah total. Para pendendam jadi lebih sering ketemu dan interaksi sama sesama pendendam. Mereka bisa bangun hubungan saling percaya dan saling nguntungin. Kamu bersihin aku bersihin kamu. Oh, jadi mereka bikin geng sendiri gitu ya? Semacam itulah. Nah, pada titik ini, keuntungan rata-rata yang didapetin sama para pendendam dari kerjasama timbal balik sama sesama pendendam bakal mulai ngalahin keuntungan rata-rata para penipu. Kan penipu makin susah nemuin si naif yang tersisa buat dimanfaatin, dan dia ditolak sama para pendendam. Jadi penipu mulai rugi ya? Mulai kalah bersaing. Akibatnya, seleksi alam bakal berbalik ngedukung strategi penendam. Gen atau kecenderungan buat berperilaku sebagai penendam bakal nyebar luas, sementara frekuensi penipu bakal turun. Strategi ini mirip banget sama strategi terkenal dalam teori permainan yang disebut tit for tat. Tit for tat, oke. Terutama dalam versi berulang dari dilema tahanan yang dipopulerin sama Robert Axelrod. Prinsipnya simple. Mulailah dengan kooperatif, terus lakuin apapun yang dilakuin lawanmu di langkah sebelumnya. Kalau dia kerjasama, ya balas kerjasama. Kalau dia khianat, balas khianat. Tapi penting nih, kalau dia kembali kerjasama setelah khianat, Anda juga harus memaafkan dan kembali kerjasama. Jadi ini dia wawasan kuncinya. Kerjasama yang stabil itu bisa muncul bukan karena semua individu mendadak jadi malaikat yang tulus tanpa pamrih gitu. Justru sebaliknya, kerjasama bisa kokoh karena ada mekanisme buat ngehukum kecurangan. Tepat. Kemampuan buat ingat siapa yang baik dan siapa yang curang, terus bertindak berdasarkan info itu, jadi kunci bertahannya kerjasama dalam jangka panjang. Strategi baik hati tapi jangan mau dibodohi terus-terusan ini ternyata kuat ya secara evolusioner, karena dia kebal dari invasi dari dalam oleh strategi penipu murni. Persis. Ini penjelasan yang kuat banget tentang gimana perilaku kooperatif yang kelihatannya altruistik bisa berevolusi bahkan ketika didorong oleh kepentingan gen buat nyebar. Teorinya sih menarik banget ini, tapi apakah ini beneran ada wujudnya di alam liar? Atau cuma model teoretis aja di atas kertas? Oh, banyak banget contohnya. Salah satu yang paling sering dikutip dan visual banget itu perilaku ikan-ikan pembersih kecil di terumbu karang. Anda mungkin pernah lihat di video bawah laut, ada ikan-ikan kecil dengan pola garis-garis khas atau warna mencolok yang deketin ikan-ikan besar, bahkan predator kayak kerapu atau barakuda. Iya, saya pernah lihat. Anehnya, ikan besar itu bukannya langsung dimakan gitu ya, si ikan kecil malah kayak pasrah gitu kan? Betul. Ikan pembersih ini punya seragam dan sering paling ngelakuin tarian khusus buat ngiklanin jasanya. Ikan besar yang jadi kliennya bakal masuk ke semacam kondisi trans, ngebuka insangnya lebar-lebar, bahkan buka mulutnya, ngebiarin si ikan kecil masuk dan makanin parasit, jamur, atau jaringan kulit mati dari badannya, bahkan dari dalam mulut dan insangnya. Wah, berani banget ya si kecil. Ini contoh klasik simbiosis mutualisme. Ikan besar jadi bersih dan sehat, ikan kecil dapat makanan gratis dan melimpah ruah. Tapi, sesuai teori tadi, pasti ada penipunya juga dong. Nggak mungkin mulus-mulus aja kan? Tentu saja ada. Alam itu penuh intrik loh. Ada beberapa spesies ikan kecil lain yang nggak benar-benar bersihin parasit. Mereka niru warna, pola garis, dan kadang tarian si ikan pembersih asli. Licik. Oh iya, terus ngapain mereka?
Begitu mereka cukup dekat sama ikan besar, bukannya makan parasit, mereka malah cepat-cepat gigit secuil sirip atau lendir si ikan besar, terus langsung kabur. Wah, curang banget. Tapi sesuai teori tadi, pasti ada penipunya juga dong. Nggak mungkin mulus-mulus saja kan? Tentu saja ada. Alam itu penuh intrik loh. Ada beberapa spesies ikan kecil lain yang nggak benar-benar bersihin parasit. Mereka niru warna, pola garis, dan kadang tarian si ikan pembersih asli, licik. Oh ya? Terus ngapain mereka? Begitu mereka cukup dekat sama ikan besar, bukannya makan parasit, mereka malah cepet-cepet gigit secuil sirip atau lendir si ikan besar, terus langsung kabur. Wah, curang banget. Lalu kenapa ikan besar nggak kapok terus makanin semua ikan kecil yang mirip ikan pembersih itu? Kan dia dirugiin. Nah, ini pertanyaan bagus. Mungkin ada beberapa faktor ya. Salah satunya itu apa yang disebut site tenacity, atau kesetiaan pada lokasi. Jadi ikan besar yang sering berkunjung ke suatu stasiun pembersihan tertentu yang dikelola sama ikan pembersih asli yang dia percaya, cenderung bakal balik lagi ke tempat yang sama. Jadi langganan gitu. Iya, kayak punya langganan tetap. Ini lebih nguntungin buat dia daripada harus keliling nyari stasiun baru tiap kali butuh dibersihin. Karena resiko ketemu penipu di tempat baru kan lebih tinggi. Mungkin ikan besar bisa belajar bedain lokasi pembersih yang bagus. Kesetiaan lokasi ini bikin hubungan secara keseluruhan tetap stabil, meskipun ada kasus penipuan sesekali. Keuntungan dapat pembersihan rutin dari pembersih asli lebih besar daripada rugi sesekali digigit penipu. Masuk akal, masuk akal. Selain ikan pembersih, ada contoh lain lagi nggak? Saya jadi penasaran nih, seberapa luas fenomena ini sebenarnya? Luas banget. Contoh lain yang juga klasik itu hubungan antara semut sama kutu daun atau aphid. Kutu daun ini kan nusuk daringan tanaman buat ngisep getah yang kaya gula. Nah, kelebihan gulanya mereka keluarin sebagai cairan manis yang disebut embun madu atau honeydew. Banyak spesies semut suka banget sama embun madu ini buat sumber energi. Jadi semutnya tinggal manen aja gitu ya? Lebih dari itu, semut seringkali memerah kutu daun dengan cara ngetuk-ngetuk lembut badan kutu daun pakai antenanya buat ngerangsang pengeluaran embun madu. Nah, sebagai bayaran buat embun madu ini, semut ngasih perlindungan. Mereka bakal agresif nyerang predator kutu daun, kayak kumbang kepik atau larva lalat sirfid. Wah, kayak bodyguard ya? Iya, kayak bodyguard. Beberapa jenis semut bahkan ngembalain kutu daun mereka, mindahin ke bagian tanaman yang lebih subur, atau ngelindungin dari hujan. Ini benar-benar hubungan timbal balik yang erat. Wow, udah kayak beternak aja ya semutnya. Memang mirip. Bahkan ada yang lebih menakjubkan lagi. Beberapa kelompok semut, misalnya semut pemotong daun di Amerika tropis, dan juga beberapa kelompok rayap, itu secara independen, satu sama lain, udah ngembangin sistem pertanian jamur yang canggih banget di dalam sarang mereka. Pertanian jamur? Maksudnya gimana tuh? Jadi mereka nggak makan daun atau kayu secara langsung, tapi mereka ngumpulin materi tumbuhan itu, dibawa ke sarang, dikunyah jadi semacam kompos, terus ditanamin spora dari jenis jamur tertentu yang mereka budidayakan. Mereka ngerawat kebun jamur ini teliti banget, ngasih pupuk, jaga kelembaban dan suhu yang pas, bahkan aktif nyangin atau buangin jenis jamur lain yang coba tumbuh jadi gulma. Gila, keren banget. Jadi mereka beneran hidup dari hasil panen jamur yang ditanam sendiri. Betul, mereka panen bagian jamur yang khusus tumbuh buat dimakan itu. Luar biasa, jadi dari ikan, serangga, sampai jamur. Prinsip dasarnya sama ya berarti?
Kalau kita tarik benang merahnya, Ya, semua ini adalah bentuk asosiasi mutualisme atau kerjasama yang saling nguntungin. Kunci biar hubungan kayak gini bisa berevolusi dan bertahan, itu adalah kalau secara rata-rata dalam jangka panjang, setiap mitra yang terlibat dapat keuntungan dalam hal survival dan reproduksi tentunya, yang lebih besar daripada biaya atau usaha yang dia keluarin buat kerjasama itu. oke. Prinsip ini berlaku universal loh, baik antara anggota dari spesies yang sama, misalnya sekawanan serigala atau hyena yang kerjasama buat jatuhin mangsa yang jauh lebih besar daripada yang bisa mereka tangani sendiri-sendiri, maupun antara anggota dari spesies yang berbeda, kayak yang kita lihat tadi di ikan pembersih dan kliennya, semut dan kutu daun, atau lebah dan bunga. Lebah kan dapat nektar, bunga dibantu penyerbukannya. Itu apa, altruisme timbal balik ini juga bisa jadi penjelasan alternatifnya ya? Bisa jadi salah satu penjelasan, atau setidaknya faktor tambahan. Selain teori seleksi kerabat, ada teori lain yang coba jelasin panggilan alarm dari sudut pandang kepentingan si pemberi alarm itu sendiri, yang kadang terkait sama timbal balik. Misalnya, ada teori gua, cave theory. Cave di sini singkatan dari cuidado, bahasa Spanyol buat hati-hati. Oh, bukan gua beneran ya? Bukan. Teorinya bilang, burung yang mungkin lagi ngumpet atau kamuflase dengan baik, dia ngasih peringatan justru biar teman-temannya yang lain ikut diem dan nggak gerak. Jadi nggak narik perhatian predator ke area persembunyiannya dia. Kalau teman-temannya palik terus terbang ke sana kemari, kan dia sendiri juga ikut bahaya. Oh, jadi dia ngasih peringatan demi keselamatan dirinya sendiri juga ya sebenarnya, bukan murni nolongin temen. Bisa jadi begitu interpretasinya. Atau ada lagi teori jangan pecah barisan, atau never break ranks theory. Menurut teori ini, pas seekor burung lihat predator deketin, misalnya elang, pilihan paling bahaya itu terbang sendirian, misahin diri dari kelompok. Individu yang sendirian lebih gampang jadi target. Bener juga. Jadi mungkin lebih aman buat si burung pertama yang lihat bahaya, buat ngasih panggilan alarm dulu, biar seluruh kelompok waspada, terus mereka bisa terbang kabur bareng-bareng jadi satu kesatuan. Lebih aman ada di dalam kerumunan yang bikin predator bingung. Ini menarik banget ya, gimana perilaku yang sama ngasih panggilan alarm bisa punya beberapa kemungkinan penjelasan dari sudut pandang gen egois. Bisa jadi demi kerabat, bisa jadi ngarepin balasan kalau sistemnya memungkinkan, atau bahkan murni demi keuntungan langsung si pemberi peringatan itu sendiri. Tepat. Ini nunjukin fleksibilitas dan kekuatan kerangka berpikir gen egois dalam ngejelasin berbagai macam perilaku sosial di alam. Nah, dari semua contoh ini, ada satu yang menurut saya paling wow dan sering jadi bahan perdebatan seru terkait altruisme timbal balik, kelelawar vampir yang berbagi darah. Ini kedengeran agak ngeri tapi sekaligus mengharukan ya. Gimana tuh? Ya, ini memang studi kasus klasik yang menarik banget. Terutama berkat penelitian detail oleh G.S. Wilkinson. Kayak namanya ya, kelelawar vampir ini beneran hidup dari ngisep darah hewan lain, biasanya ternak atau mamalia besar lainnya. Masalahnya, berburu darah ini nggak selalu berhasil loh. Cukup sering, seekor kelelawar pulang ke tempatnya nangkring di goa atau pohon dengan perut kosong setelah semalaman nyari mangsa. Wah, kasihan juga ya. Padahal, metabolisme mereka cepat banget loh. 2 malam berturut-turut nggak makan darah itu bisa fatal, bisa mati kelaparan. Lalu gimana dong mereka bertahan kalau sering gagal dapat makan gitu? Nah, disinilah perilaku berbaginya masuk. Wilkinson ngamatin bahwa kelelawar yang malam itu berhasil dapat darah, kadang-kadang bakal muntahin lagi sebagian darah yang udah ada di perutnya buat dikasih ke teman satu koloninya yang lagi apes dan kelaparan. Mereka berbagi makanan. Serius? Dimuntahin gitu? Apakah ini murni karena hubungan keluarga, kayak induk ke anak gitu? Sebagian besar kasus berbagi memang bisa dijelasin pakai seleksi kerabat. Induk ngasih makan anaknya, atau berbagi antar saudara atau kerabat dekat lain yang punya banyak kesamaan genetik. Tapi, yang bikin penelitian Wilkinson ini penting banget adalah dia juga nemuin dan mendokumentasiin secara cermat kasus-kasus berbagi darah yang terjadi antara individu-individu yang nggak punya hubungan kerabat dekat. Wah! Tapi mereka ini temen yang sering istirahat atau nangkring bareng di lokasi yang sama dalam koloni. Berarti ini kandidat kuat banget ya buat altruisme timbal balik model pendendam atau tit for tat tadi. Tapi apa syarat-syaratnya terpenuhi? Misalnya soal harga darah yang dikasih itu sesuai nggak sama model dilema tahanan? Wilkinson coba ngukurnya secara cerdik. Dia nggak ngitung nilai darah pakai uang, tentu aja. Tapi pakai mata uang waktu bertahan hidup. Dia ngestimasi berapa jam tambahan kehidupan yang didapat sama seekor kelelawar yang kelaparan kalau nerima sejumlah darah tertentu. Dibandingin sama biayanya dalam hal pengurangan waktu bertahan hidup,
buat si donor yang udah kenyang buat ngasih jumlah darah yang sama. Terus hasilnya gimana? Hasilnya, sejumlah darah yang dikasih sama donor ternyata kurang berharga. Ngasih tambahan waktu hidup yang relatif sedikit buat si donor yang udah kenyang, dibandingin sama nilai darah yang sama buat si penerima yang udah diambang kelaparan. Itu ngasih tambahan waktu hidup yang signifikan banget. Oh, jadi secara ekonomi evolusioner, kondisinya pas banget ya buat tukeran. Pengorbanan kecil dari yang punya bisa ngasih manfaat gede buat yang butuh. Betul, kondisinya sangat mendukung pertukaran. Oke, syarat ekonominya terpenuhi. Terus gimana sama syarat sosialnya? Mereka kan harus bisa kenal satu sama lain dan ingat siapa yang pernah bantu siapa gitu kan? Betul sekali. Dan syarat-syarat ini kayaknya juga terpenuhi pada kelelawar vampir. Mereka hidup dalam kelompok sosial yang relatif stabil dalam jangka waktu lama, jadi memungkinkan interaksi berulang antar individu yang sama. Ini penting buat mekanisme ingat budi atau balas dendam tadi. Harus bisa ngenalin temennya juga ya? Iya, mereka juga harus mampu ngenalin individu lain dalam kelompoknya. Eksperimen Wilkinson lebih lanjut nunjukin kalau kelelawar memang mampu ngenalin teman satu kelompoknya. Waktu dia secara eksperimental bikin beberapa kelelawar kelaparan dengan misahin mereka semalam, kelelawar yang kelaparan ini secara signifikan lebih mungkin nerima donor darah dari anggota kelompok asalnya, yang sering nangkring bareng dia, dibandingin dari kelelawar lain dari kelompok beda yang sengaja dicampurin dalam eksperimen. Mereka cenderung berbagi sama teman dekat mereka. Jadi mereka nggak cuma berbagi sama kerabat, tapi juga sama temen yang mereka kenal dan interaksi secara teratur. Dan ada kecenderungan timbal balik di sana ya, kayak kamu bantu aku bantu kamu gitu. Detek kuatnya ngarah ke sana. Kelelawar yang pernah nerima darah dari individu non-kerabat A, di kemudian hari lebih mungkin ngasih darah ke individu A pas si A yang kelaparan. Sebaliknya, kelelawar yang diketahuin pelit atau jarang berbagi, lebih kecil kemungkinannya nerima bantuan pas dia sendiri butuh. Ini sangat konsisten sama model altruisme timbal balik berbasis strategi kayak pendendam atau tit for tat. Luar biasa ya contoh kelelawar ini. Jadi kalau kita rangkum nih pembahasan kita dari bab 10 ini, apa ya intisari yang bisa kita bawa pulang? Tampaknya perilaku kerjasama dan saling tolong-menolong di alam, bahkan yang kelihatannya tulus banget kayak monyet saling cari kutu atau kelelawar berbagi darah, itu nggak harus dijelasin dengan asumsi kalau hewan punya moralitas atau kebaikan murni kayak manusia gitu ya. Nggak harus. Melalui kacamata gen egois, semua ini bisa dijelasin sebagai hasil dari strategi-strategi yang berevolusi karena ya terbukti nguntungin dalam jangka panjang buat gen-gen yang ngasilin perilaku tersebut. Strategi naif murni cenderung kalah. Strategi penipu murni bisa sukses sementara tapi ngerusak sistem dalam jangka panjang. Justru strategi kayak pendendam atau tit for tat yang dasarnya adalah aku bakal baik sama kamu kalau kamu baik sama aku, tapi aku bakal balas kalau kamu curang, itulah yang seringkali jadi stabil secara evolusioner. Kebaikan bersyarat yang siap ngehukum pengkhianatan ternyata jadi fondasi kokoh buat kerjasama ya. Persis. Dan ini kemudian membawa kita pada sebuah pemikiran penutup yang menarik buat Anda renungkan lebih lanjut. Kalau prinsip-prinsip dasar kayak altruisme timbal balik, pentingnya reputasi, siapa yang bisa dipercaya, siapa penipu, dan strategi baik tapi tegas kayak tit for tat ini begitu fundamental dalam ngebentuk interaksi sosial di dunia hewan selama jutaan tahun evolusi. Sejauh mana ya prinsip-prinsip ini masih beroperasi? Atau mungkin termodifikasi secara signifikan dalam masyarakat manusia modern kita yang jauh lebih kompleks ini? Pertanyaan bagus itu. Kita, manusia, kan punya lapisan-lapisan tambahan yang nggak dipunyai hewan lain. Bahasa yang rumit buat ngomongin reputasi orang lain, hukum formal dan norma sosial yang ngatur kerjasama dan ngehukum kecurangan, kemampuan luar biasa buat ngerencanain jauh ke depan dan mengantisipasi konsekuensi tindakan kita, serta kesadaran diri yang unik. Betul, kita punya budaya juga. Nah, kemampuan-kemampuan ini, seperti yang disinggung Dawkins di bagian akhir bukunya, bahkan mungkin ngasih kita kapasitas untuk, sampai batas tertentu, memberontak melawan diktat awal dari gen egois kita. Jadi, gimana dinamika garuk punggungku akan kutunggangi punggungmu ini bermain dalam labirin interaksi manusia modern dengan segala institusi, teknologi, dan kapasitas moral kita? Apakah kita masih mainin permainan tit for tat yang sama, cuma di papan yang lebih gede dan rumit? Atau apakah kita udah mulai nulis aturan permainan yang baru? Itu sebuah pertanyaan besar yang layak buat terus kita pikirkan bersama.